Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulianur Islami Zain. Saya mahasiswa PGSD kelas 7C reguler sore dari Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar yang ditulis oleh Wahyu Aji Padmadewi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Artikel ini terdiri dari pendahuluan dan isi penelitian, di mana pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya ada isi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini, berdampak bagi seluruh masyarakat terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, Google Conference, telepon, atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp Group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab ketantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dan suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yaitu apakah pembelajaran daring pada sekolah dasar bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Apakah pembelajaran daring pada sekolah dasar bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Dalam uji validitas penelitian menggunakan triangulasi sumber data. Analisis dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama antara lain yaitu pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, display data, dan keempat, kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. Misalnya, Titi, salah satu tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar, mengatakan dalam pembelajaran kelas 2 SD, dia menggunakan Zoom untuk meeting atau pertemuan tatap muka selayaknya di dalam kelas. Tetapi tidak semua anak bisa akses karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada juga orang tuanya yang gagap teknologi. Selain itu, Titik juga mencari alternatif lain media pembelajaran daring dengan Google Docs, memberikan tautan yang berisi materi pelajaran sekaligus tugas serta batas waktu mengerjakan dinilai lebih bisa mengkomodir kebutuhan orang tua dan anak. Ini dapat membantu penilai harian, nilai bisa langsung masuk berkas from Google. Lain halnya dengan Rita, guru kelas 3 SD sekolah dasar. Di sekolah tempat Rita bekerja, guru diwajibkan memberikan materi pelajaran dan tugas melalui alamat surat elektronik milik orang tua. Cara ini dinilai Rita tak berjalan dengan efektif. Mengirimkan dokumen materi berupa PowerPoint, lalu anak mengerjakan di laptop. Dicetak atau tulis tangan lalu dikirim lewat WhatsApp dinilai lebih efektif menurut Rita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya bagi pendidik untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam
aplikasi seperti Ruang Guru, Classroom, Google Meet, Google Docs, Zoom, Google Form, maupun melalui grup WhatsApp. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai dengan kreativitas guru dan memberikan materi dan dapat digunakan untuk nilai harian siswa. Untuk anak sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3 belum dapat mengoperasikan gawai, maka dari itu dibutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua. Untuk orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak saat belajar, dapat memberikan jadwal-jadwal belajar khusus agar bisa belajar seperti siswa yang lainnya. Jadi, adanya kerjasama dan timbal balik antara guru, siswa, dan orang tua yang menjadikan pembelajaran daring menjadi lebih efektif. Nah, di sini ada beberapa referensi dari artikel tersebut. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.